Pernahkah kalian membayangkan betapa megah dan makmurnya kerajaan Majapahit? Ternyata kemegahannya tidak hanya tercatat dalam sejarah lokal, tetapi juga membuat para penjelajah Eropa di abad pertengahan terkesima. Mari kita telusuri catatan mereka yang luar biasa. Bayangkan, pada awal abad ke-14, seorang pendeta Italia bernama Odorico da Pordenone melakukan perjalanan epik melintasi Asia dan tiba di Jawa. Ia menulis sesuatu yang sangat menakjubkan. Menurutnya, Raja Jawa memiliki 7 raja bawahan yang juga mengenakan mahkota. Istana sang raja digambarkan begitu besar dan megah dengan tangga dan ruangan berlapis emas dan perak. Bahkan atapnya pun, katanya, bersepuh emas. Odorico juga mencatat bahwa pasukan Mongol yang perkasa berkali-kali mencoba menaklukkan Jawa, tetapi selalu gagal. Hebatnya, catatan ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayanegara atau Tribhuwana Tunggadewi, saat Majapahit bahkan belum mencapai puncak kejayaannya. 7 raja bawahan yang disebut Odorico kemungkinan besar adalah Bhattara Sapta Prabhu, Dewan Penasihat Agung Kerajaan. Bergeser 1 abad kemudian, di masa Senja Majapahit, seorang apoteker Portugis bernama Tome Pires memberikan gambaran yang tak kalah memukau. Ia menulis tentang para bangsawan Jawa yang ia temui. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tinggi dan tampan, berpakaian mewah dan selalu membawa keris, pedang, serta tombak yang bertatahkan emas. Para bangsawan ini adalah pemburu dan penunggang kuda yang ulung. Kuda-kuda mereka dihiasi dengan sanggurdi emas dan pelana berukir indah. Menurut Pires, penguasa Jawa dipuja layaknya dewa, dihormati dengan sangat khidmat, dan hidup dalam kemegahan yang luar biasa, lengkap dengan banyak selir, gajah, dan kereta berlapis emas. Kekuatan maritim Jawa juga sangat legendaris. Ludovico di Vartema, seorang penjelajah Italia lainnya, mencatat bahwa orang Jawa adalah pelaut ulung yang berlayar sangat jauh ke selatan. Ia bahkan mengklaim mereka mencapai suatu wilayah di mana siang hanya berlangsung 4 jam sehari, yang diduga kini adalah wilayah selatan Tasmania. Meskipun catatan ini dibuat pada era Kesultanan Demak, semangat bahari yang membara ini jelas merupakan warisan tak ternilai dari zaman Majapahit. Bukti paling mencengangkan mungkin datang dari penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Afonso de Albuquerque, sang komandan, menemukan sebuah harta karun, peta besar milik seorang mualim Jawa. Peta ini bukan peta biasa. Di dalamnya tergambar rute pelayaran detail dari Tanjung Harapan di Afrika, Portugal, Brasil, Laut Merah, hingga Kepulauan Rempah-Rempah, Cina, dan Jepang. Semua nama tempat ditulis dalam aksara Jawa. Afonso begitu terkesan sehingga ia menulis surat kepada rajanya, Raja Manuel Permaud dari Portugal. Ini adalah peta terbaik yang pernah kulihat, berisi rute pelayaran dan batas-batas kerajaan dengan detail yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa pengetahuan geografi dan navigasi nenek moyang kita sudah sangat maju, bahkan diakui oleh bangsa pelaut terhebat di Eropa saat itu. Bagaimana dengan kekuatan militernya? Menurut Tome Pires, pada tahun 1513, pasukan di bawah komando Gustipati, seorang petinggi kerajaan, berjumlah 200.000 prajurit, termasuk 2.000 pasukan berkuda dan 4.000 prajurit bersenjata api. Ya, kalian tidak salah dengar, senjata api. Penjelajah lain, Duarte Barbosa, menegaskan hal ini. Ia menulis bahwa orang Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan senjata api seperti cetbang, rentaka, dan senapan lontak panjang. Ia bahkan menyatakan, orang Jawa adalah pandai besi dan pengecor logam terbaik di Asia, bahkan melebihi India. Buktinya, pada tahun 1513, Patih Unus memimpin armada besar yang dilengkapi banyak meriam buatan Jawa untuk menyerang Portugis di Malaka. Jadi, dari catatan-catatan para saksi mata Eropa ini, kita bisa melihat bahwa Majapahit bukanlah sekadar dongeng. Ia adalah sebuah peradaban besar yang nyata, dengan istana megah, bangsawan yang agung, teknologi maritim dan militer yang canggih, serta pengaruh yang diakui hingga ke benua lain. Majapahit adalah bukti nyata kehebatan Nusantara di panggung dunia.
Rahayu Mulyaning Jagad.